Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas diskusi kami mengenai manajemen by objektif. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Selvia Yulian Saputri, 164, Dina Rafika Resti, 167, dan Nurul Hidayati, 178. Nah, pada kesempatan kini, kita akan membahas mengenai pengertian dari manajemen by objektif, kemudian sejarah, prinsip utama proses, tahapan, serta kekurangan dan kelebihan dari MBO itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian. MBO atau manajemen by objektif adalah suatu pendekatan yang terorganisir dan sistematis yang menjadikan manajemen fokus kepada sasaran kerja dan pencapaian hasil terbaik yang mungkin tercapai dari sumber daya yang tersedia. MBO bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan merumuskan tujuan organisasi dan sasaran kerja karyawan yang berada di dalamnya. Idealnya, karyawan akan mendapatkan masukan yang kuat untuk mengidentifikasikan sasaran kerja, waktu, realisasi, target, dan perkiraan output target. Manajemen by objektif juga mengikutsertakan ongoing tracking dan umpan balik ke dalam proses pencapaian sasaran kerja. Kemudian sejarah yang akan dijelaskan oleh pemateri. MBO pertama kali diperkenalkan oleh Peter E. Drucker dan kemudian dikembangkan oleh muridnya Giorgio Adorno. Dalam bukunya The Practice of Management, Drucker menguraikan sejumlah prioritas bagi manajer masa depan. Daftar teratas adalah bahwa dia harus mengelola berdasarkan tujuan. Tetapi Drucker menunjukkan bahwa para manajer seringkali melupakan tujuan mereka karena sesuatu yang disebutnya perangkap aktivitas. Mereka begitu terlibat dalam kegiatan mereka saat ini sehingga mereka melupakan tujuan awal mereka. Dalam beberapa kasus, mungkin menjadi asyik dengan kegiatan ini sebagai cara untuk menghindari kebenaran yang tidak menyenangkan tentang kondisi organisasi mereka. MBO menerima dorongan ketika dinyatakan sebagai bagian integral dari The Happy Way, gaya manajemen yang diakui secara luas dari Hewlett-Packard, sebuah perusahaan komputer. Di setiap tingkat dalam Hewlett-Packard, manajer harus mengembangkan tujuan dan mengintegrasikannya dengan tujuan manajer lain dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan membuat rencana tertulis yang menunjukkan apa yang orang perlu capai jika mereka ingin mencapai tujuan tersebut. Seorang kritikus mengklaim bahwa MBO mendorong organisasi untuk mengubah rencana mereka sepanjang waktu, ketika mereka tampaknya tidak lagi menuju tujuan terbaru mereka. Setelah beberapa saat, Drucker berkata, MBO hanyalah alat lain. Ini bukan obat yang bagus untuk inefisiensi manajemen. Manajemen berdasarkan tujuan berhasil jika Anda mengetahui tujuannya. 90% dari waktu Anda tidak mengetahuinya. Manajemen berdasarkan tujuan sekarang sebagian besar diabaikan. Singkatan yang perlu digunakan secara luas, MBO telah diambil alih oleh manajemen buyout. Pembelian sebuah perusahaan oleh sekelompok manajernya dengan tujuan menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk diri mereka sendiri. Prinsip utama MBO. MBO adalah untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pemahaman yang jelas terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Seperti halnya mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Sistem MBO membuat manajer dan
karyawan bekerja untuk menjalankan dan meraih rencananya, yang mana secara otomatis akan turut mendukung tercapainya tujuan organisasi. MBO memiliki 5 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip penurunan tujuan dan sasaran organisasi, 2. Prinsip sasaran spesifik per karyawan, 3. Prinsip pengambilan keputusan secara partisipatif, 4. Prinsip pendefinisian periode waktu, 5. Prinsip evaluasi kinerja dan umpan balik. Selanjutnya, proses MBO. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip MBO, terdapat 5 langkah proses yang harus ditempuh dalam MBO, yaitu 1. Meninjau sasaran organisasi, 2. Merumuskan sasaran kerja individu, 3. Memantau perkembangan, 4. Evaluasi kinerja karyawan, yang terakhir pemberian penghargaan dan mempersiapkan MBO untuk periode kerja selanjutnya. Tahapan MBO. MBO memiliki 6 tahapan teknis yang dapat menjadi roadmap bagi kesuksesan penerapan MBO dalam organisasi, yaitu 1. Mendefinisikan tujuan perusahaan pada level dewan direksi, 2. Menganalisis tugas manajemen dan memikirkan spesifikasi pekerjaan yang menandakan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari para manajer, 3. Membuat standar performansi, 4. Menyusun dan menyetujui sasaran kerja spesifik, 5. Menyelaraskan target individu dengan target perusahaan, 6. Membangun sistem informasi bagi manajemen untuk memantau perkembangan pencapaian kerja. Kelebihan dan kelemahan MBO. Kelebihan MBO yaitu 1. Memungkinkan para individu dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2. Membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan suatu tujuan dan sasaran. 3. Memperbaiki komunikasi antara seorang manajer dan bawahan. 4. Individu dapat mengetahui sasaran organisasinya. 5. Membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada pencapaian tujuan. Kelemahan MBO yaitu 1. Proses negosiasi serta pembuatan keputusan dalam pendekatan MBO membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Adanya kecenderungan seorang karyawan untuk memenuhi sasarannya tanpa mempedulikan rekan kerjanya, sehingga hilangnya kerjasama tim yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas organisasi. 3. Cenderung gagal bila tidak ada komitmen berkelanjutan dari manajemen puncak. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai definisi, tujuan, sejarah, kelemahan, dan kelebihannya. Nah, apabila teman-teman sekalian ada unek-unek yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di pertemuan mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih setelah menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.